mulai dari surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah karena memang suratnya panjang ya, ada 3 juz, kemudian ada 286 ya, 286 ayat, maka memang yang beliau sebutkan di sini adalah beberapa ayat ya. Jadi tidak langsung satu surat Al-Baqarah sababun nuzulnya satu, karena memang suratnya panjang sehingga proses turunnya pun berangsur-angsur ya, berbeda dengan surat yang ada di juz 29 dan 30 yang memang suratnya ayatnya singkat-singkat, maka kadang sababun nuzulnya hanya satu atau dua gitu ya. Tapi kalau surat Al-Baqarah di sini beliau menyebutkan, kalau saya hitung tadi ada 29 ayat ya, 29 ayat yang beliau sebutkan sababun nuzulnya ya. Jadi yang beliau pilih sababun nuzul yang sahih itu ada 29 ayat. Nah, kita akan mulai dari ayat yang ke-97 ya. Supaya tidak ngantuk, kita baca sama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Lanjut ayat berikutnya, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya, cukup itu dulu. Nah, kalau waktunya masih cukup ya kita lanjutkan satu ayat lagi. Beliau menyebutkan di sini sababun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat ke-97 ya. Jadi ayat ini berbicara mengenai permusuhan orang-orang Yahudi terhadap malaikat Jibril ya, terhadap malaikat Jibril. Maka disebutkan di ayat ini, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah siapa saja yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, sesungguhnya malaikat Jibril itu menurunkan kepada hatimu biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di antara kedua tangannya, wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan merupakan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini berbicara mengenai kebencian orang-orang Yahudi terhadap malaikat Jibril. Nah, bagaimana ceritanya disebutkan di riwayat ini. Riwayatnya cukup panjang ya. Disebutkan Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qol radhiyallahu anhu qol
Aqbalatil yahudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Orang-orang Yahudi itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka berkata, haditsna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Ya. Ceritakan kepada kami an khilal, ya, mengenai sesuatu nas'aluka anhunna, yang kami akan menanyakan hal tersebut mengenainya, la ya'lamuhunna illa nabiyyun, ya. Tidak ada yang tahu kecuali nabi. Intinya mereka ingin bertanya pada Rasulullah beberapa hal yang itu hanya diketahui oleh para nabi saja. Jadi info atau ilmu tentang pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan tersebut yang mengetahuinya hanya para nabi saja. Fa in amba'tana bihinna arafna annaka nabiyyun wattaba'naka. Ya. Kalau kamu mengabarkan kami mengenai hal tersebut, maka kami akan mengakui bahwasannya engkau adalah nabi. Wattaba'naka, dan kami akan mengikutimu. Nah, ini tantangan yang diberikan orang Yahudi kepada Rasulullah. Jadi ingin mengetes, ingin menguji apakah Rasulullah itu benar-benar nabi, ya. Dan mereka bersikap seperti ini memang agak wajar, ya, karena memang nabi-nabi sebelumnya itu berasal dari Bani Israel. Nah, dan mereka sangat terpukul ketika tahu bahwasanya nabi akhir zaman yang sebelumnya sudah diwahyukan di kitab-kitab nabi-nabi terdahulu itu ternyata bukan dari Bani Israel tapi dari orang Arab. Nah, maka mereka mencoba mengetes kebenaran apakah Rasulullah itu benar-benar nabi. Nah, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditantang seperti itu Rasulullah pun menjawab, karena beliau sangat yakin bahwa beliau akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bani Israel. Salu amma syi'tum walakin ij'alu li zimmah wa ma akhadha Yaqubu ala banihi la in haddatstukum an syai'in fa'arraftumuhu la tutabi'unnani alal Islam. Bertanyalah semau kalian. Ya, silakan kalian mau tanya apa saja. Walakin ij'alul zimmah, tapi kalian harus memberikan jaminan untukku. Maksudnya tidak sekedar bertanya, ya, lalu kalau aku berhasil menjawab ya sudah, ya selesai urusannya. Tapi kalian harus memberikan jaminan, ya. Wa ma akhadha Yaqubu ala banihi, sebagaimana yang dijanjikan Yakub kepada anak-anaknya, ya. Maksudnya sebagaimana janji yang diberikan Yakub kepada anaknya. Maksud beliau adalah janji Nabi Yakub, ya, atau jaminan Nabi Yakub, ya, kepada anak-anaknya ketika mereka akan mengajak Yusuf, ya. Itu kan Nabi Yakub sempat melarang, ya, karena karena mereka semua khawatir Nabi Yakub, anak-anaknya akan menelantarkan Yusuf dan Yusuf akan dimakan serigala dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin di kisah berikutnya itu kan intinya Nabi Yakub meminta anak-anaknya untuk berjanji bahwasanya mereka tidak akan kembali sebelum mendapatkan Yusuf kembali. Nah, intinya seperti itu, ya. Lain haddatstukum an syai'in fa'arraftumuhu, kalau aku mengabarkan atau kalau aku menceritakan kepada kalian mengenai sesuatu lalu kalian tahu, maksudnya kalian tahu berarti memang benar jawabanku, la tutabi'unnani alal Islam, maka kalian akan benar-benar mengikuti aku alal Islam, untuk masuk agama Islam. Jadi Rasulullah ingin mengambil kesempatan ini, ya, karena mendapat tantangan dari Yahudi dan beliau yakin bahwa beliau adalah pihak yang benar, maka beliau mengambil tantangan ini.
Nah, kemudian orang-orang Yahudi menjawab, "Dzalika lak." Ya, kami setuju, ya. Faqala Rasulullah, "Salu amma syi'tum." Silakan bertanya. Faqalu akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhunna. Ya. Kabarkan kepada kami mengenai 4 hal nas'aluka anhunna yang akan kami tanyakan kepadamu. Akhbirna. Nah, pertanyaan ada 4 pertanyaan. Pertama, akhbirna ayyut ta'ami haramun harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Kabarkan kepada kami mengenai makanan apa, ya, yang diharamkan oleh Israel. Nah, Israel di sini bukan nama kabilah, tapi maksudnya adalah Nabi siapa? Yakub. Ya. Apa makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum Taurat turun. Kemudian yang kedua, akhbirna kaifa yakunu ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul. Wa kaifa yakunu dzakaru minhu wal unsa. Nah, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan masalah apa? Biologis, ya. Bagaimana yakunu ma'ul mar'ah? Bagaimana bentuk air? Maksudnya di sini adalah air mani dari perempuan, wa ma'ur rajul, dan air mani dari laki-laki. Maksudnya ciri-cirinya bagaimana, kriterianya. Wa kaifa yakunu dzakaru minhu wal unsa. Ya, ini juga sebenarnya masuk dunia kedokteran. Dan bagaimana proses terbentuknya bayi laki-laki dan bayi perempuan, atau faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu bisa melahirkan bayi laki-laki dan seseorang bisa melahirkan bayi perempuan, ya. Wa akhbirna an hadzan nabi al-ummi fit Taurah wa man waliyahu minal malaikah. Dan kabarkanlah mengenai siapa yang dimaksud dengan nabi yang al-ummi fit Taurah, nabi yang ummi. Ummi itu nabi yang tidak bisa membaca dan menulis di Taurat. Wa man waliyahu minal malaikah, dan siapa yang memberikan wewenang, ya, kepada dia, atau siapa malaikat yang memberikan wahyu kepada dia, siapa nama malaikatnya. Nah, setelah menanggapi pertanyaan itu, ya, jadi ada 4 apa saja. Pertama tadi tentang makanan, ya, diharamkan oleh Nabi Yakub untuk diri sendiri sebelum turun Taurat. Ya, kemudian yang kedua, perbedaan air mani laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, proses apa? Ya, mungkin lebih tepatnya adalah faktor yang menyebabkan mengapa kok ya bayi itu jadi laki-laki dan jadi perempuan. Maksudnya faktornya apa? Apa faktornya yang menyebabkan bayi jenis kelaminnya laki-laki, dan faktornya yang menyebabkan bayi jenis kelaminnya perempuan. Nah, lalu yang terakhir, iya, nabi yang ummi yang disebutkan dalam Taurat, dan siapa, ya, malaikat yang memberikan wahyu kepada dia. Nah, kemudian Rasulullah kembali, ya, karena tahu orang-orang Yahudi ini orang-orang yang sangat mudah ingkar janji, maka Rasulullah menekankan kembali, ya, apakah benar mereka setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah mereka berjanji akan masuk Islam. Maka beliau menanyakan kembali, alaikum ahdullah la in ana akhbartukum la tutabi'unnani. Ya. Kalian wajib bersumpah dulu, ya. Alaikum ahdullah, kalian wajib bersumpah bahwasannya jika aku mengabarkan kepada kalian, ya, jika aku bisa menjawab pertanyaan kalian, la tutabi'unnani, maka kalian akan mengikuti aku. Fa'tuhu masya'allah min ahdin wa mitsaq. Nah, setelah itu mereka pun bersumpah, ya, bersumpah dengan berbagai macam sumpah, ya, kepada Rasulullah bahwa mereka benar-benar kalau Rasulullah bisa menjawab pertanyaan itu,